Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba peragakan bagaimana cara membuat bagan kendali untuk data atribut dengan menggunakan Minitab. Untuk kali ini kita akan coba bagan kendali P dan NP. Baik, di sini akan saya berikan ada dua contoh soal ya. Yang pertama saya ambil example 81 dari Mitra 2016 halaman 396. Dalam contoh ini ada 25 sampel masing-masing berukuran 50 dipilih dari mesin cetak injeksi plastik yang produksi wadah kecil. Jumlah wadah yang tidak sesuai spek untuk setiap sampelnya ditunjukkan pada tabel 8.2 di bawah ini. Oke, jadi ini ada 25 sampel, masing-masing sampel dari 1 sampai 25 ukuran sampelnya, banyaknya produk yang diinspeksi ada 50 fix ya, jadi sama semua. Kemudian banyaknya produk yang cacat dinotasikan dengan X, itu didata seperti ini. Kemudian kalau secara pendataan di Word saya bikin seperti ini. Kalau aslinya di bukunya seperti ini ya. Jadi data for non-conforming containers tadi, wadah plastik tadi ada 25 sampel, dan di sini ada comments, ada catatan untuk sampel ke-18 ya, karena di sini ada banyak produk yang cacat, ternyata ada 10 ya. Ada di luar kebiasaannya, di luar yang lain-lainnya ya. Oke, yang lainnya cuma 2, 3, 4, di sini ada 10, dan di situ ada komennya adalah drop in pressure. Baik, kita akan bikin bagan kendali P. Ini kita diminta untuk bikin bagan kendali P. Namun nanti kita akan bikin bagan kendali P dan juga bagan kendali NP ya. Jadi karena ukuran sampelnya sama, maka bagan kendali P akan ekivalen atau identik dengan bagan kendali NP atau bagan kendali X, yaitu jumlah produk cacat. Baik, kita akan copy paste dua kolom ini, kolom N dan kolom X, kita bawa ke Minitab, Ctrl V, kemudian kita kasih variabel N dan X, kemudian nanti taruh di bawahnya. Oke, yang ini Ctrl C, kemudian paste di bawahnya. Oke, ada 25. Baik, kita masuk ke bagan kendali P dengan menu Start, Control Chart, kemudian Atribut Chart, kemudian P. Di sini kita masukkan variabelnya adalah X yang kita masukkan di sini, kemudian subgroup size-nya ini kita bisa entry dua alternatif. Kita bisa enter number, sebuah angka yang merupakan ukuran sampel. Kalau ukuran sampelnya sama seperti ini, bisa kita entrykan angka 50, atau nanti bisa juga kita entrykan kolom yang berisi ukuran sampel. Jadi kolomnya berarti C1, bisa seperti itu. Oke, sementara seperti ini dulu, 50 yang merupakan ukuran sampel. Kita kita ikuti default untuk yang lain-lainnya tadi. Oke, ini hasilnya dari bagan kendali untuk sampel awal. Ada sebanyak 25 sampel atau bagan kendali trial. Ternyata ada satu sampel yang out of control, yaitu di sampel yang ke-18 yang tadi saya tunjukkan ada komennya, dan memang jumlah produk yang cacatnya relatif lebih tinggi daripada yang lain.
Oke, ternyata ada satu yang out of control, berarti berikutnya kita bisa bikin bagan kendali yang baru yang direvisi tanpa menggunakan sampel ke 18 ya. Oke, kita akan bikin bagan kendali baru tanpa menggunakan sampel ke 18. Data optionnya kita exclude yang sampel ke 18, kemudian ini kita bisa centang atau biarkan kita centang kalau misalkan kita tetap menggunakan sampel yang ada tetapi kita bikin ada gaps atau ada tempat kosong. Nah, seperti ini bagan kendali yang barunya. Tadi ada satu yang out, kemudian kita keluarkan, ternyata yang lain titik-titik yang lain sudah in statistical control untuk bagan kendali pada tahap yang kedua. Jadi kita dapatkan P barnya adalah 0,0667 atau 6,67% di kondisi yang sudah in statistical control. Oke, kita akan coba pakai yang ini tadi ya, yang bagan kendali P. Oke, ini tadi sudah selesai. Untuk subgroup size-nya kita tidak entrykan 50, tetapi kita entrykan based on column ya. Jadi ini kan ada dua alternatif, enter a number or column. Jadi kita entrykan kolom. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembalikan ke yang awal tadi. Oke, seperti ini. Nah, ini hanya melakukan percobaan saja bahwa kita ngentrynya tadi ada dua alternatif, bisa diisikan dengan number, bisa diisikan dengan kolom ya. Pada posisi bagan kendali trial, bagan kendali yang awal yang memakai 25 sampel, itu bagan kendalinya ternyata sama. Yang kiri tadi berdasarkan number yaitu 50, angka 50, dan yang kanan ini adalah berdasarkan kolom. Jadi kita entrykan C1. Jadi hasilnya adalah sama ya. Jadi entry sampel size-nya itu bisa pakai number, bisa pakai kolom untuk ukuran sampel yang sama seperti ini ya. Jadi untuk ukuran sampel yang sama. Nanti kalau ukuran sampelnya beda ya beda lagi, tidak bisa seperti itu ya. Baik, berikutnya karena ini ukuran sampelnya sama, kita akan coba peragakan juga untuk bagan kendali NP ya. Nanti karena ukuran sampelnya sama, maka bagan kendali NP dan P itu ekivalen ya. Ekivalen, jadi oke, kita bikin bagan kendali NP, control chart, atribut chart, kita pilih yang bawah nomor 4 NP, kemudian kita entrykan X-nya, kita entrykan N-nya. Oke, yang lainnya oke, kita coba lihat. Oke, ini always kita ikuti default. Ini bagan kendali NP-nya. Kalau kita compare dengan bagan kendali P, ini bagan kendali P, ini bagan kendali NP. Memang batas kendalinya beda karena bagan kendalinya beda, tetapi kita lihat pola dari scatter plot atau titik-titik yang diplotkan di sini. Kalau di sini yang diplotkan adalah proporsi, kalau yang di sini yang diplotkan adalah X, yaitu jumlah produk yang cacat. Jadi proporsi maupun jumlah produk yang cacat itu dia polanya adalah sama di sini ya. Karena ukuran sampelnya sama, maka dia ekivalen, identik. Jadi tidak masalah menggunakan komparasi proporsi maupun menggunakan komparasi jumlah produk yang cacat di tiap-tiap sampel atau sampel count. Ya, seperti ini. Jadi penggunaan bagan kendali P maupun NP itu dua-duanya merupakan alternatif, bisa dipakai untuk ukuran sampel yang fix atau sama ya.
Saya kira untuk bagan kendali baru yang direvisi tanpa menggunakan sampel ke-18 hasilnya juga sama seperti yang di yang kedua tadi ya. Nah, seperti ini nanti akan ada gap di posisi 18, hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, untuk contoh satu saya kira cukup bagan kendali P dan NP. Sekarang kita masuk ke bagan kendali berikutnya, sama P dan N P. NP nggak bisa dipakai ya, karena ini ukuran sampelnya adalah bervariasi. Jadi contoh dua ini saya ambilkan dari example 83 Mitra 2016 halamannya 401. Di sini ada 20 sampel acak yang dipilih dari proses pembuatan ubin vinil. Ukuran sampel dan jumlah ubin yang tidak sesuai dengan spek ditunjukkan pada tabel berikut. Kita diminta untuk membuat bagan kendali P. Jadi di sini ukuran sampelnya ubin yang diinspeksi untuk tiap-tiap sampel itu beda-beda. Untuk sampel ke-1 banyaknya ubin yang diinspeksi ada 200 dan yang cacat tidak suspek ada 14. Begitu juga dengan yang lain sampai di sampel ke-20 180 diperiksa dan ada 12 yang cacatnya. Oke, karena ukuran sampelnya beda-beda, maka kita tidak bisa pakai bagan kendali NP ya. Bagan kendali X atau jumlah tidak bisa dipakai, jadi kita hanya bisa pakai bagan kendali P, proporsi. Nah, di bagan kendali P, proporsi kita punya dua alternatif rumus ya. Yang pertama adalah rumus pembuatan batas kendali based on individu. Jadi kita based on individu, ini ada rumus. Oke, ini. Jadi pembuatan bagan kendali P untuk ukuran sampel yang bervariasi itu yang pertama adalah pakai batas kendali untuk subgroup secara individu. Jadi pakai actual size ya, rumus individu. Di sini ada rumusnya adalah upper sama lowernya adalah ada NI-nya ya. Jadi kalau papernya seperti ini, tapi untuk upper sama lowernya ada NI-nya. Jadi upper dan lowernya nanti tidak merupakan satu value atau kalau di plot itu berupa garis lurus enggak, tapi berupa variatif nanti hasilnya ya. Oke. Kemudian yang alternatif kedua nanti bisa based on n bar ya. Oke, kita akan buat yang pertama dulu. Kita input dulu datanya. Kita copy dan paste di magnet tab, taruh di sebelah kanannya. Oke, kita punya n baru, kasih aja lah n berapa, n yang kedua lah misalkan. Ini x contoh yang kedua. Oke, seperti ini aja. Kemudian yang berikutnya saya copy, saya taruh di bawahnya. Oke, ada 20 sampel ya. Baik, ada dua alternatif tadi ya. Jadi yang pertama adalah pakai secara individu dan yang kedua nanti adalah dengan menggunakan subgroup secara kelompok ya, pakai n-bar, pakai rata-rata. Jadi nanti akan menghasilkan upper dan lower satu value masing-masing, jadi berupa garis lurus ya. Oke, kan kita lihat. Sekarang kita pakai yang based on individu ya. Control chart, atribut chart pakai P, kemudian ini kita pakai yang X2, kemudian di sini kita ganti yang N2, kemudian pichatnya kita coba periksa. Oke, jadi kita masuk ke yang ini, pilihan ketiga limits. Ini kita perhatikan di bagian bawah ada dua option, when subgroup size A unequal, jadi ketika subgroup size-nya itu tidak sama, ya seperti ini. Jadi ketika ukuran subgroup atau ukuran sampelnya itu tidak sama, maka kita dikasih dua option untuk mengkalkulat kontrol limitnya.
Yang pertama dengan menggunakan actual size atau dengan menggunakan ukuran sampel individu, ini maksudnya ya. Jadi pakai rumus yang atas ini, itu actual size, jadi pakai NI. Kemudian yang option kedua dengan mengasumsikan all subgroup have size. Ya, nanti kalau misalkan kita pilih ini, berarti kita akan entry dengan mengasumsikan bahwa semua subgroup ini mempunyai ukuran yang sama. Kita kasih entry rata-rata. Jadi kita akan menghitung rata-rata. Jadi sesuai dengan rumus yang kedua ini. Di batas kendali akan dihitung untuk subgroup secara kelompok. Jadi akan dihitung n-bar-nya dulu. Ya, based on rata-rata kelompok. Nah, n-bar nanti akan dipakai untuk menghitung upper sama lower di posisi ini ya, pembagi n-bar di sini. Kalau yang tadi pakai NI, actual size, jadi per individu. Kalau ini pakai n-bar. Jadi kita akan menghitung n-bar-nya. Baik, kita pakai yang pertama dulu dengan menggunakan actual size. Kita oke, kemudian data option-nya oke, pakai include all rows. Oke, ternyata di sini ada satu titik yang out of control. Kita perhatikan ini ya kalau center line-nya satu value garis lurus, kalau upper dan lower-nya ini karena based on actual size atau based on individu, maka batas atas dan batas bawahnya ini variatif ya. Jadi tergantung I-nya, tergantung sampel ke 1 2 3-nya. Seperti ini gambarannya. Oke, ada satu sampel yang out of control, yaitu sampel ke-9, maka kemudian kita bisa bikin bagan kendali baru yang direvisi tanpa menggunakan sampel ke-9 ya. Jadi kita coba lanjutkan ini, bagan kendali B. Di data optionnya kita pilih, kita exclude sampel yang ke-9. Oke, kita oke. Dan ini bagan kendali untuk tahap keduanya, setelah sampel ke-9 kita exclude, kita keluarkan. Ternyata bagan kendalinya titik-titik yang kita plot sudah in statistical control semua, based on batas kendali yang dihitung dari actual size atau based on individu. Individu itu maksudnya ya tiap-tiap sampel dihitung batas kendalinya masing-masing, atas dan bawahnya ya. Oke, dengan papernya 0,07 ya, jadi 7% produk cacatnya. Baik, kemudian kita akan coba untuk yang rumus kedua. Ini dari rumus pertama, ini rumus kedua, pakai rata-rata kelompok ya. Oke, untuk rata-rata kelompok berarti kita akan masuk ke start, control chart, kemudian atribut chart, kita pilih P, kemudian ada di, oke, kita kembalikan dulu data optionnya, kita kembalikan ke yang trial based on semua sampel, jadi kita include all rows. Kemudian pijatnya yang kita pilih untuk summing all subgroupnya. Oke, kita tadi belum menghitung ini ya, rata-rata kelompoknya. Baik, kita kelupaan menghitung. Jadi kita hitung rata-rata kelompoknya dulu ya. Oke, kita aktifkan dulu editor komennya. Oke, jadi kita hitung rata-rata kelompoknya. Di let K1 sama dengan min dari C3 ya, C3. Oke, ini yang akan kita pakai sebagai n-bar-nya. Print K1. Oke, jadi rata-rata atau n-bar yang bervariasi ini adalah 2, 4, 3 ya. Jadi kita bisa buat bagan kendali untuk P
dengan menggunakan asumsi subgrupnya mempunyai ukuran sampel yang sama, yaitu n bar sebesar 2, 4, 3 ya. Kita oke. Oke, oh tadi ada yang di out kan. Oke, kita close aja dulu. Tadi ada yang belum kita kembalikan ya. Data optionnya belum kita kembalikan ke posisi include all rows ya. Jadi ini harus kembali ke asalnya. Oke, time limitnya oke sudah ya, seperti ini. Nah, ternyata agak beda dengan yang secara individu tadi ya. Kalau secara individu tadi bervariatif dan ada satu yang out of control, yaitu di posisi 9. Kalau untuk yang based on n bar rata-rata secara kelompok, nah upper sama lowernya kita lihat di sini ada satu value saja yang ditunjukkan dengan garis lurus atas maupun bawah. Dan based on rata-rata kelompok, ternyata di sini ada dua sampel yang out of control, yaitu sampel ke-9 dan sampel yang ke-16 ya. Jadi tampaknya based on n bar untuk kasus ini, untuk kasus data ini dia lebih peka, jadi lebih mampu mendeteksi adanya out of control. Jadi ada dua out of control di sini ya. Nah, berarti untuk pembuatan bagan kendali yang baru kita akan out atau kita akan delete dua sampel ini, sampel ke-9 dan sampel ke-16 untuk membuat bagan kendali yang baru based on n bar. Oleh karena itu berarti n barnya juga harus kita update. N barnya yang tadi 2, 4, 3 itu kan based on keseluruhan sampel ada 20. Nah, sekarang sampelnya 9 dan 16 kita delete, berarti tidak kita masukkan dalam perhitungan n bar ya. Jadi kita bikin n bar yang baru tanpa sampel ke 9 dan 16. Oke. Biar lebih cepat, n barnya nanti akan kita hitung dengan cara yang sama, tapi di sini sampel ke 9. Oke, ini saya delete di sini sama sampel ke berapa tadi? 16 ya. 16. Oke, saya delete. Oke, sampel 9 dan 16. Oke. Jadi kita akan cari min n barnya tanpa sampel ke 16 dan 9. Oke, jadi kita let K2 misalkan sama dengan min dari C3. Oke. Kemudian kita print K2. Ini adalah rata-rata yang baru. Ditemukan 251,667, ada komanya ya. Jadi kita bulatkan aja lah ke atas, berarti 252 ya. Oke, 252 tanpa sampel 9 dan 16. Jadi kita bikin bagan kendali yang baru, atribut cat P, kemudian P cat optionnya ini tadi 243 kita ganti dengan yang n bar baru 252 ya, 252 yaitu n bar yang tanpa menggunakan sampel ke 9 dan 16. Berarti data optionnya di sini kita exclude, kita keluarkan sampel ke 9 dan 16 ya. Kita biarkan leave caps, kita oke. Nah, ini bagan kendali baru yang tanpa menggunakan sampel ke 9, ada cap, dan sampel ke 16 juga kita keluarkan. Ternyata titik-titik yang kita plotkan proporsinya sudah in statistical control semua, dengan P bar 0,0687 dan uppernya 0,1164, lowernya 0,0209 ya. Jadi di posisi akhir untuk bagan P dengan menggunakan ukuran sampelnya adalah rata-rata kelompok, kita
Masuk ke tahap kedua, diperoleh P-bar-nya 0,0687 ya. Oke, jadi ada dua yang out of control, berbeda dengan yang kalau kita pakai yang ukuran sampel secara individu. Baik, saya kira demikian yang bisa saya berikan untuk contoh atau cara pembuatan bagan kendali dengan menggunakan Minitap. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.